Di setiap munculnya produk baru, pasti akan dibarengi dengan pertanyaan-pertanyaan tentang produk tersebut. Sudah pasti tentang cara penggunaan, durability, hasil akhir, dan juga kualitas. Tapi, cukup sering juga muncul pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibilang tidak terduga. Kira-kira seperti apa pertanyaan-pertanyaannya? Tonton video ini sampai habis. Kita akan jawab sekaligus bahas tuntas. Halo Bro dan Sis, balik lagi di channel YouTube Aneka Ragam. Di video ini, serba-serbi 2K81 kali ini, kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat Sapporo yang menggunakan 2K81 Clearcoat HS. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut biasanya akan muncul ketika ada sahabat Sapporo yang nggak sengaja melakukan kesalahan, terus ada ide sepintas, terus mengalami masalah, dan lain-lainnya. Jadi, di video kali ini, Mimin bakalan bahas sekaligus mempraktikkan supaya Bro dan Sis jauh lebih memahami jawabannya. Oke, nggak usah panjang lebar lagi, sekarang Mimin mau ajak Bro dan Sis ke workshop, sekaligus bahas pertanyaan yang pertama. Yuk! Nah, Bro dan Sis, sekarang Mimin lagi ada di workshop dan Mimin bakalan langsung jawab dan bahas pertanyaan yang pertama. Sekarang Mimin mau baca dulu ya. Jadi pertanyaan yang pertama, Min, cara aktivasi yang tepat itu seperti apa sih? Soalnya baru pertama kali pakai aerosol 2K. Nah, jadi buat para Bro dan Sis yang pemula, tonton baik-baik video ini nih. Jadi untuk aktivasinya sebetulnya gampang banget. Tinggal Bro dan Sis lihat, ini kan ada dua ini ya, dua nozzle, dua kepala. Yang satu nozzle, yang satu buat aktivasinya, tombol aktivasinya. Nah, yang pertama ditekan sebelum penggunaan adalah tombol aktivasi ini, ya. Jangan dulu yang putih, tapi yang hitam. Untuk cara aktivasinya seperti ini Bro dan Sis. Tekan menggunakan dua jempol jari tangan, seperti ini. Ya, sampai bunyi knop. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Mimin langsung praktikannya. Ini masih baru banget ya. Ini masih baru dan belum diaktifasi sama sekali. Sekarang kita aktivasi. Bunyi kan? Tek-tok. Nah, itu udah teraktivasi Bro dan Sis. Jadi, untuk cara aktivasinya gampang banget. Tinggal ditekan tombol yang hitam ini. Kurang lebih seperti itu Bro dan Sis. Jadi sebisa mungkin jangan sampai aktivasinya tuh ekstrim. Contoh ditempel ke tembok seperti ini, atau ditempel ke lantai. Nah, itu ada kemungkinan nanti rusak nih bagian seal ininya nih. Kalau rusak itu bisa mengakibatkan bocor. Kurang lebih seperti itu Bro dan Sis. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah, Min, setelah aktivasi, buat mastiin sudah benar-benar teraktivasi, gimana ya? Nah, ini mungkin Bro dan Sis yang suka ragu-ragu nih. Jadi gini Bro dan Sis, kalau misalkan ragu setelah mencet tombol aktivasi ini, Bro dan Sis bisa dengerin bunyi dari kaleng, bunyi dari isi dalam kaleng. Nah, jadi sebelum diaktifasi, Bro dan Sis boleh dengerin dulu. Dengerin, oh, ternyata seperti ini. Setelah diaktifasi, pencet tombol aktivasinya, dengerin lagi. Itu pasti ada perbedaan suara Bro dan Sis. Ya, jadi bunyinya tuh lebih nyaring karena tutup hardener yang ada di dalam kaleng ini kebuka dan ikut
bareng sama kelereng yang ada di dalam. Kurang lebih seperti itu, Bro dan Sis. Salah satu cara untuk memastikan hardener ini sudah tercampur dengan clear atau belum, atau sudah teraktivasi atau belum, yaitu dengan cara mendengarkan suara yang ada di dalam kaleng ini. Kurang lebih seperti itu, Bro dan Sis. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya adalah, Min mau tanya nih, saya pakai 2K81 tapi lupa aktivasi dan sudah habis 2K81 nya. Solusinya harus kayak gimana ya? Bakal bisa kering nggak? Nah, kalau misalkan lupa dan udah sampai habis 2K81 nya, nggak apa-apa, Bro dan Sis. Diamin dulu aja, mungkin semalam, atau kalau misalkan clear 2K81 kaleng barunya masih ada, ya nggak apa-apa, tunggu dulu aja 5-10 menit, habis itu naik lagi ke clear yang udah diaktifasi gitu, Bro dan Sis. Tapi kalau emang bener-bener lupa sampai semalaman, bahkan udah 1 hari baru inget, nah nggak apa-apa, itu pasti kering kok, Bro dan Sis, pasti kering. Cuman tetap harus dilapis lagi menggunakan clear 2K81 yang udah diaktifasi, Bro dan Sis. Karena apa? Karena sepengalaman Mimin, 2K81 tanpa aktivasi itu akan kering, tapi tidak tahan terhadap bensin, thinner, dan juga goresan, Bro dan Sis. Jadi durability-nya lemah banget lah. Nah, jadi itu alasan kenapa kalau Bro dan Sis nge-clear pakai 2K81 dan lupa ngaktivasi, itu wajib banget dilapis lagi menggunakan clear 2K81 yang sudah diaktifasi, Bro dan Sis. Nah, jadi biar Bro dan Sis kebayang, Mimin udah siapin itu ada warna S26, Grey Black, sama Bloody Black. Nah, nanti di situ Mimin akan lapis menggunakan clear 2K81 tanpa aktivasi, terus yang sudah diaktifasi, dan yang satunya lagi melapisi clear 2K81 yang belum teraktivasi. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam. Oke, Bro dan Sis, jadi di sini ada speed shape yang sudah di repaint menggunakan warna S26 ya. Jadi Mimin akan semprotkan 2K81 tanpa diaktifasi ke speed shape ini. Ini belum diaktifasi sama sekali, masih keras banget ya, dan isinya juga masih baru, masih banyak. Oke, sekarang kita langsung aplikasikan. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini speed shape yang sudah dilapisi menggunakan clear 2K81 tanpa aktivasi. Nah, jadi sekarang Mimin mau mencontohkan seandainya Mimin lupa ngeaktivasi tapi udah terlanjur nge-clear. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya diaktifasi, langsung dilapis lagi menggunakan clear yang sudah diaktifasi. Yuk langsung aja kita praktikkan. Jadi ini kondisinya belum diaktifasi sama sekali ya. Masih keras banget. Jadi sekarang Mimin mau lapis dulu. Lapis dulu sebanyak 1 lapis aja. Jadi misal ini Mimin lupa aktivasi nih. Nah, sewaktu Mimin melakukan finishing clear kayak gini, tiba-tiba ingat, oh iya belum diaktifasi. Nah, kalau misalkan seperti itu nggak apa-apa, Bro dan Sis, diaktifasi aja. Nah, ya, ini udah teraktivasi. Jadi sekarang kita kocek dulu. Nah, kurang lebih udah selesai ya, Bro dan Sis, untuk proses pengocokannya. Oke, kita langsung lapiskan ke speed shape-nya.
Oke, tipis-tipis dulu. Kita jeda dulu kurang lebih 3-5 menit. Nah, sambil nunggu dijeda, kita semprot yang satunya lagi ya. Jadi ini speed shape warna utamanya adalah bloody black. Oke, sekarang kita semprotkan ke speed shape-nya. Oke, lanjut lagi ke yang satunya lagi. Nah, bro dan sis, ketiga speed shape ini udah selesai dilapis clear menggunakan 2K81. Jadi untuk yang warna bloody black paling sebelah kanan bro dan sis itu dilapis clear menggunakan 2K81 yang sudah diaktifasi. Nah, untuk yang tengah ini yang di repaint menggunakan S26 itu di clear 2K81 tanpa aktivasi. Nah, yang ini yang di repaint menggunakan warna G black ini yang pertama, lapis pertama itu dilapis clear 2K81 tanpa aktivasi dan dilapis lagi menggunakan 2K81 yang sudah diaktifasi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ketiga speed shape ini Mimin akan simpan kurang lebih selama 2 hari dan nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Terlebih untuk clear yang tidak diaktifasi. Apakah benar tidak tahan bensin? Nah, nanti kita akan buktikan. Oke bro dan sis, jadi ketiga speed shape-nya udah Mimin diamkan selama kurang lebih 2 hari karena kepotong libur. Nah, jadi untuk yang ini warna bloody black ya, berarti yang di clear aktivasi. Yang clear diaktifasi. Ini udah nggak ada sidik jari ya. Oke, udah keras berarti. Nah, sedangkan untuk yang ini yang pakai S26 tanpa aktivasi. Kita coba cek. Nah, ini masih ada sidik jarinya. Tuh. Jadi nggak terlalu keras ya. Dan untuk yang ini yang di repaint pakai warna G black. Ini lapis pertamanya tanpa aktivasi, lapis keduanya diaktifasi. Ini juga udah cukup lumayan keras. Walaupun ya masih ada bekas sidik jarinya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk kedua speed shape ini kan ada yang diaktifasi sama yang enggak ya. Nah, nanti Mimin akan uji menggunakan bensin. Apakah yang tanpa aktivasi ini tidak tahan bensin? Nah, sekarang Mimin bakalan coba siram pakai bensin. Ini bensin pertama turbo ya. Nah, jadi supaya bro dan sis ingat, ini yang diaktifasi, ini tanpa aktivasi. Sekarang kita akan siramkan. Ini siram, ini disiram. Nah, kita akan coba cek. Oh, ini yang tanpa aktivasi bener tidak tahan bensin. Ini lengket banget ya, tuh. Nah, ini sama sekali nggak lengket ya, tuh. Sedangkan untuk yang tanpa aktivasi, lengket banget bro dan sis. Jadi bener ya, clear 2K81 yang tidak diaktifasi itu sebetulnya akan kering, tapi efeknya ke durability-nya lemah. Ya, ketahanan terhadap bensin atau goresan pun akan sangat lemah. Gitu bro dan sis, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan, jawaban, dan pembuktiannya.
Jadi solusi yang tepatnya apa Min? Kalau lupa. Nah, kalau lupa itu bro dan sis wajib banget dilapis lagi menggunakan 2K81. Entah lupanya udah setengah jalan atau udah benar-benar habis clearnya, itu pokoknya wajib banget dilapis lagi menggunakan clear 2K81 yang sudah diaktifasi supaya aman. Gitu bro dan sis. Oke, sekarang Mimin akan lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, Min, saya pakai 2K81, ada sisa setengahnya, pingin dipakai besok lagi, caranya gimana ya supaya nggak keras? Nah, untuk cara supaya nggak keras dan bisa digunakan di esok harinya, sebetulnya ada cara. Cuman ya, performa dari yang dihabiskan di hari itu dengan yang disimpan dulu dan dipakai besoknya, itu ada kemungkinan berbeda bro dan sis. Ya wajar lah ya, namanya juga akal-akalan kan. Nah, tapi Mimin bakalan kasih tahu caranya supaya bisa dipakai di esok harinya. Cuman ya cara ini bisa digunakan ketika bener-bener mepet banget. Contoh misalkan lagi repaint hari ini, tiba-tiba ada chatting nih dari gebetan, yuk malam ini kita jalan. Nah, kalau seperti itu mau nggak mau harus berhenti dulu kan, dan harus lanjut lagi besok. Nah, terus gimana Min supaya si 2K81 ini bisa dipakai di besoknya? Nah, caranya adalah dimasukkan ke kulkas. Mungkin sebagian bro dan sis baru denger nih dengan cara ini. Tapi karena Mimin pernah melakukan, cara ini cukup efektif lah. Cukup efektif. Tapi sebisa mungkin jangan sampai 2-3 hari ya. Ya maksimal 1 malam lah. Jadi jangan sampai 24 jam banget ya. 1 malam, nah baru setelah itu bisa digunakan bro dan sis. Nah, biar ada pembuktian, Mimin bakalan simpan 2K81 ini di dalam kulkas. Dan Mimin akan pakai 2K81 ini di esok hari. Oke bro dan sis, sekarang udah esok harinya dan 2K81 ini baru Mimin ambil dari kulkas. Suhunya sekitar 10-13 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, Mimin sandingkan dengan 2K81 dengan suhu normal, yaitu kisaran 24 derajat Celcius. Nah, jadi sekarang Mimin bakalan diamkan dulu 2K81 ini hingga suhunya normal. Oke bro dan sis, suhu 2K81-nya sudah normal. Nah, sekarang kita bakalan coba apakah masih bisa 2K81 ini digunakan. Yuk langsung aja kita praktekin. Nah, di sini ada media spare part body Honda Beat ya. Dan sekarang Mimin bakalan lapis lagi 1 lapis menggunakan clear yang kemarin nih. Yuk langsung aja kita coba aplikasikan. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini bro dan sis. Jadi Mimin bakalan diamkan dulu selama 1 minggu dan Mimin bakalan lanjut poles ala Mimin 2.1. Jadi bisa ya, walaupun pot life dari 2K81 ini kurang lebih 8 jam, tapi tetap bisa ketika bro dan sis pingin digunakan di esok harinya dengan cara dimasukin ke kulkas. Kurang lebih seperti itu bro dan sis. Oke bro dan sis, sekarang Mimin bakalan lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, Min, saya pakai 2K81, di tengah-tengah proses clear 2K81-nya habis. Bisa langsung ditimpa K81 nggak Min? Dan bakal aman nggak? Nah, kalau hal ini sebetulnya Mimin juga udah pernah melakukan. Di situasi yang benar-benar mepet ya. Jadi 2K81-nya udah habis, tapi
ya tinggal sedikit lagi untuk menghaluskan permukaan. Jadi ya mau nggak mau coba pakai K81. Ternyata hasilnya itu aman bro dan sis. Nah, amannya itu aman seperti apa? Nah, biasanya kan kalau 2K81 ditimpa clear itu bakalan keriting ya. Tapi di saat kita melakukan proses clear yang masih basah itu ya, kita nyemprot, habis. Nah, langsung ditimpa K81 itu relatif lebih aman. Tapi hasil akhirnya itu bakalan jauh kulit jeruk bro dan sis dibanding dengan hanya menggunakan 2K81 saja ya. Jadi dengan cara dicampur seperti ini sebetulnya boleh-boleh aja dilakukan ketika benar-benar mepet. Pasti ya hasilnya nggak akan seklimis itu bro dan sis. Ya kulit jeruknya cukup ketara banget lah. Nah, kurang lebih seperti itu bro dan sis. Jadi biar bro dan sis lebih kebayang, Mimin bakalan langsung praktikkan nih di speed shape. Yang dimana speed shape nanti Mimin akan disemprot menggunakan 2K81 di tengah-tengahnya. Nah, Mimin akan semprot lagi menggunakan K81. Penasaran hasilnya seperti apa? Yuk langsung aja kita praktekin. Nah, oke bro dan sis, Mimin sekarang udah di ruangan pengecatan. Mimin nggak pakai masker ya, supaya lebih gampang ngobrolnya ke bro dan sis. Oke, ini Mimin pakai 2K81 di speed shape berwarna hitam. Ini B13 black ya. Mimin akan semprotkan. Nah, semisal hasilnya baru seperti ini. Nah, ini tanggung banget kan ya, glossy enggak, kulit jeruk banyak, dan masih ada bolong-bolongnya. Nah, kalau hasilnya kayak gini, ini nggak bisa dipoles sama sekali bro dan sis. Nah, terus gimana kalau misalkan kondisi waktu proses pengekliran hasilnya baru seperti ini dan clear 2K81 nya habis? Bisa di clear K81 nggak? Nah, sekarang kita coba bro dan sis ya. Setelah 1-2 menit boleh langsung ditimpa pakai K81. Sekarang Mimin akan langsung timpa menggunakan K81. Oke. Nah, kalau hasilnya seperti ini kan cukup maksimal ya. Tapi ntar kita lihat hasilnya setelah kering. Kalau setelah baru banget selesai nge-clear, itu hasilnya aman-aman aja seperti ini. Aman itu dalam arti ya glossy banget lah. Tapi nanti kita lihat hasil akhirnya setelah benar-benar kering. Jadi ini kita diamkan dulu selama 1 malam, besok kita lihat hasil akhirnya. Nah bro dan sis, ini udah hari besoknya dan ini adalah hasil dari 2K81 baru setengah lapis, terus dilapis lagi pakai K81. Hasilnya seperti ini bro dan sis. Nah, sesuai dengan apa yang Mimin bicarakan kemarin ya, kalau hasilnya itu bakalan drop ya, nggak akan terlalu glossy. Nah, sebagai perbandingan di sini juga ada hasil 2K81 full 2K81 ya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini bro dan sis. Jauh banget kan? Dan sebetulnya kalau misalkan dalam keadaan darurat dan harus digunakan K81 sebagai campuran clearnya, ya sebetulnya nggak apa-apa juga dibanding kita membiarkan hasil clearnya itu setengah-setengah. Nah, kalau clearnya setengah-setengah seperti yang kemarin sebelum disemprot lagi K81, itu agak sulit untuk mendapatkan hasil yang maksimalnya lagi, karena kan ada bagian yang belum kena clear, ada bagian yang sudah kena clear. Itu kalaupun harus dipoles pun agak sulit sepertinya ya, malah mungkin nggak bisa. Tapi kalau misalkan hasilnya seperti ini, nah walaupun ini hasilnya itu kulit jeruk banget ya, tapi ini masih bisa dipoles ala Mimin 2.1 bro dan sis. Jadi masih bisa dikejar lah hasil maksimalnya itu. Kurang lebih seperti itu bro dan sis untuk jawaban dan penjelasannya. Sekarang Mimin bakalan lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya.
Min, bodi motor saya udah pernah di clear pakai 2K81. Terus waktu kemarin motornya jatuh. Ada baret lumayan dalam, tapi nggak sampai rusak warna utamanya. Rencana sih mau diamplas dan di clear ulang pakai K81. Kira-kira aman nggak ya? Nah, sebetulnya kalau menurut Mimin ya, kasus sahabat Sapporo yang satu ini, dia ada baret terus mau diamplas dan mau di clear ulang pakai K81. Sebetulnya itu beresiko sekali, bro dan sis. Kenapa Mimin bilang beresiko? Karena sepengalaman Mimin, 2K itu atau clear 2K itu jika ditimpa pakai clear 1K itu akan kemungkinan besar tuh keriting, bro dan sis. Apalagi clear 2K yang sudah diamplasnya itu. Nah, ketika clear 2K terus diamplas kan itu clearnya menipis ya. Nah, ketika dilapis lagi menggunakan K81 itu ada kemungkinan besar keriting. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, bro dan sis. Supaya bro dan sis lebih kebayang apakah benar 2K81 yang baret terus diamplas dan ditimpa K81 bakalan keriting. Yuk langsung aja kita praktekkan. Oke, bro dan sis. Nah, di sini sekarang ada Speedshape Astra Blue yang udah dibikin baret sama Mimin, dan ini clearnya tuh pakai 2K81. Nah, setelah baret seperti ini, seperti yang sahabat Sapporo tanyakan, ini akan diamplas terlebih dahulu dan akan di-clear menggunakan K81. Nah, jadi sekarang kita amplas dulu menggunakan amplas nomor 1500. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini setelah diamplas, dan pastinya clear 2K81 terkikis cukup lumayan dalam sehingga sangat tipis sekali sisanya. Nah, nggak cuma bagian yang baret yang Mimin amplas, seluruh bagian Speedshape ini juga Mimin amplas. Oke, bro dan sis, proses pengamplasan udah selesai dan sekarang Mimin bakalan semprot menggunakan K81 Clear Coat. Dan kita lihat reaksinya seperti apa. Nah, bro dan sis, keriting-keritingnya udah mulai muncul nih. Dan untuk keritingnya hanya muncul di bagian yang sebelumnya baret terus diamplas. Dan untuk bagian yang lainnya ini cukup aman karena 2K81-nya masih tebal. Nah, terus Min, solusi yang tepat tuh seperti apa? Nah, sebetulnya solusi yang tepat itu kalau si warna utamanya masih aman, dalam arti nggak baret parah, itu menurut Mimin tinggal di amplas poles aja, bro dan sis, nggak perlu di clear ulang lagi. Tapi kalau misalnya emang harus banget di clear ulang, saran sih pakai 2K81 lagi, jangan pakai 1K. Nah, kurang lebih seperti itu, bro dan sis, jawaban sekaligus gambaran tentang pertanyaan yang terakhir ini. Nah, kurang lebih seperti itu, bro dan sis. Ya mungkin kebanyakan sih kelupaan ya. Ya wajar lah, karena kan 2K81 ini emang nggak begitu banyak banget yang pakai. Apalagi ada teman-teman bro dan sis yang baru pertama kali pakai 2K81. Jadi wajar banget rasanya kalau sedikit lupa gitu, bro dan sis. Nah, itulah pembahasan tentang serba-serbi 2K81 kali ini. Jadi kalau misalkan ada bro dan sis yang pingin tanya tentang 2K81, tentang hal apapun itu, pokoknya berkaitan dengan 2K81, boleh tulis di kolom komentar. Nanti Mimin bakalan rekap dan Mimin akan buatin lagi serba-serbi 2K81 episode kedua. Oke, bro dan sis, terima kasih buat bro dan sis yang udah nonton dari awal sampai dengan akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat buat bro dan sis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sapporo, always innovating, always outstanding.